On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame.
Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Baru saja mengawali perjumpaan kita, sebuah pujian lama yang dikemas lagi dalam musik yang lebih kontemporer, The All Rugged Cross. Kalau nggak salah ini pujian ada di dalam bahasa Indonesia, Atas Bukit yang Jauh, begitu ya. Lagu ini mengingatkan kita, kalau kita nyanyikan lagu ini, betapa kita melihat Yesus yang tersalib di bukit itu menjadi bukti cinta kasih-Nya atas kita. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Senang sekali bisa menyapa semua teman-teman yang berada dimanapun yang saat ini sudah tune in di program Sound Doctrine. Terima kasih, saya sudah lihat di sini ada Jayapura. Terima kasih Jayapura di ujung timur Indonesia. Dan saya ingin menyapa Pak Ulpa Tandi Bulo. Terima kasih yang setia selalu membagikan Sound Doctrine dan yang setia selalu mempelajari Sound Doctrine. Terima kasih juga untuk Minnesota, Pastor Eric Eckel yang sudah muncul bersama-sama di, saya lupa jam berapa ini di Minnesota ini, yang pasti ini sudah hampir atau early in the morning ini. Still dark ya. Apalagi dalam suasana memasuki winter ini lebih dark lagi gitu ya. Salam buat keluarga di sana. Terima kasih juga Pak Ulpa. Salam buat keluarga di Jayapura. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau engkau menyaksikan program ini, silakan tinggalkan jejakmu, beritahukan dari mana engkau berada, tuliskan komentar. Saya senang ingin menyapa semua teman-teman yang ada di Indonesia atau di negara-negara lain. Saudara yang dikasih Tuhan, pada hari ini saya ingin berbicara tentang topik mengikuti Sang Penjunan. Seperti lagu tadi kan sudah memberikan kepada kita inspirasi yang begitu kuat bahwa di salib itu Yesus telah membayar semuanya. Yesus telah mengorbankan dirinya. Nah, bagaimana kita di dalam mengikuti Sang Penjunan itu, jejak Sang Penjunan. Saudara yang dikasih Tuhan, satu pertanyaan yang sering kali ditanyakan orang kepada saya ketika saya menyampaikan topik mengenai persepuluhan, bahwa saya katakan persepuluhan itu bukan bagian daripada gereja Perjanjian Baru, dan mengatakan ini memang berat dalam diri saya, berarti ada konsekuensi-konsekuensi tertentu kepada teman-teman lain yang melayani Tuhan dan sudah biasa memberlakukan sistem persepuluhan dalam gereja mereka. Nah, saudara, pertanyaan ini sering ditanyakan. Kalau hamba Tuhan tidak memungut persepuluhan, dari mana dia bisa hidup, Pak Wanda? Nah, ini banyak sekali yang mengirimkan inbox, yang bertanya secara pribadi, yang bertanya dalam tatap muka, yang bertanya di mana-mana. Bagaimana seorang hamba Tuhan bisa hidup kalau dia tidak memungut persepuluhan di dalam gerejanya? Nah, sekarang saudara, saya sebelum menjawab pertanyaan tersebut, saya ingin bertanya balik kepada kita semua. Maukah engkau
mengikut Dia? Nah, pertanyaan ini perlu kita renungkan baik-baik. Jangan dulu menjawab, renungkan dulu dan pikir-pikir dengan baik sebelum menjawab. Jangan cepat-cepat menjawab. Nanti kita akan coba menjawab pertanyaan utama yang sudah saya tuliskan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 8 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menjawab ini karena ada orang yang bertanya kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Dan ini merupakan impian setiap kita. Kita mau mengikuti jejak penjunan kita. Kemanapun engkau pergi Tuhan, aku mau ikut Tuhan. Aku mau turut engkau Tuhan. Aku mau mengiringmu selama hidupku. Tetapi Yesus menjawab dengan kata-kata ini, bahwa Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Matthew 8:20 said, "And Jesus said to him, the foxes have holes, and the birds of the air have nests, but the Son of Man has not where to lay his head." Apa maksudnya? Jadi Yesus berkata, He has no home to call his own. Atau he has no place to call home. Jadi sebenarnya Yesus bilang, kamu mau mengikut aku. Sekarang kamu harus pikirkan dengan betul, apakah benar kamu mau mengikut aku kemana saja engkau pergi. Karena aku tidak mempunyai rumah. Aku tidak mempunyai tempat tinggal. Apakah engkau bersedia mengikuti aku? Karena aku ini berpindah-pindah tempatnya. Aku mobile kemana-mana aku pergi. Aku tidak mempunyai. I don't have any place to call home. Yesus katakan seperti itu. Nah saudara, ketika engkau berkata kepada Yesus, aku mau mengikuti engkau Tuhan, dan Tuhan bicara bahwa dia tidak mempunyai tempat yang disebut dengan rumah. Dia tidak mempunyai tempat yang disebut dengan tempat di mana dia menetap. Sebuah tempat yang permanen. Dia selalu mobile. Ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi diri kita. Tidak ada fix dwelling place, tidak ada fix address. Ya, saudara, Anda bisa bayangkan Anda mengikut seseorang yang tempat tinggalnya saja tidak jelas, saudara. Alamatnya di mana? Ya tidak tahu, tidak ada alamatnya, saudara. Ini kehidupan yang susah ini. Begitu, orang menyebutnya kehidupan kaum hippies. Kehidupan kaum hippies itu tidak mempunyai tempat. Mereka hanya tinggal di karavan, mereka hanya tinggal di mobil mereka. Tidak ada fix address, begitu. Bagaimana kalau engkau tidak ada fix address? Engkau mau buka tabungan, mau buka KTP juga nggak bisa. Engkau tidak mempunyai ID. Kalau tidak punya ID, mau buka juga bank tidak bisa, susah. Jadi di sini Yesus menunjukkan, pikir baik-baik sebelum engkau mengatakan, aku mau mengikut Tuhan. Kemanapun engkau pergi ya Tuhan. Yesus bilang, saya tidak mempunyai fix address.
Would you like anyway to go with me? Yesus tanya, kamu tetap mau pergi bersama saya? I don't have any fixed address. I don't have a place to call home. I don't have nothing, gitu. Yesus katakan, saya tidak punya apa-apa. Apakah engkau mau mengikut aku? Ini pertanyaan yang menantang bagi kita. Jadi ketika kita memutuskan ikut Tuhan, kita harus siap dengan resiko-resikonya. Nah, hal yang berikutnya kita bisa periksa. Nanti saya akan tunjukkan beberapa ayat di sini. Misalnya di dalam Lukas 14, ya, ayat 25 sampai 35. Tapi saya mau tunjukkan di sini ayat 28. Sebab siapakah yang kalau mau mendirikan menara tidak duduk dulu untuk membuat anggaran. Begitu. Maksudnya apa? Di sini Yesus bicara. Kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus pikir-pikir dulu. Resikonya itu apa? Begitu, jangan bersemangat di awalnya bahwa engkau mau mengikut aku ketika engkau mendengar firman yang berbicara tentang persepuluhan, bahwa persepuluhan itu bukan uang, lalu engkau mulai bertanya, kalau tidak ada persepuluhan, dari mana saya bisa hidup? Nah ini, sekarang saya akan bertanya lagi, apa motivasimu mengikut Tuhan? Apa motivasimu melayani Tuhan? Saya mengarahkan lagi pertanyaan yang sama yang Yesus katakan. I don't have anything to offer you. Would you like to go with me instead anyway? Begitu kan? Yesus bilang, mau nggak kamu sekarang ikut aku? Sekarang saya sudah bilang sesungguh-sungguhnya bahwa saya tidak mempunyai fixed address, fixed dwelling place. Saya tidak mempunyai rumah. Tidak ada yang disebut dengan headquarter, di mana kita bisa melayani dari situ. Kamu bisa tinggal bersama dengan aku. Yesus ini selalu mobile. Dan kita bisa belajar dari sini bahwa Yesus adalah manusia yang sangat miskin ketika dia hidup di zamannya. Begitu. Jadi mengikut Tuhan, melayani Tuhan, tidak ada embel-embel apapun. Markus 1 ayat 5 dikatakan ia tinggal di luar, ya, bagian B, di tempat-tempat yang sepi. Alkitab sudah membuktikan. Bahkan dia tidak mempunyai tempat yang permanen. Makanya dia katakan di sini, kalau kamu mau mendirikan menara, kamu buat anggarannya. Kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus berpikir betul-betul resiko daripada mengikuti jejak sang penjunan. Mengapa? Karena ini akan menuntut keseluruhan komitmenmu, tapi he has nothing to offer us. Tidak ada hal-hal apapun yang ditawarkan kepada kita. Nah, saudara, ini satu fakta yang tentu memberikan kepada kita sebuah pemikiran yang lain. Kamu masih mau mengikut Yesus? Begitu. Lalu Yesus bilang, atau raja manakah yang mau berperang melawan raja lain? Tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 ia sanggup menghadapi lawan 20.000 orang? Yesus menggunakan analogi-analogi ini. Pertama, analogi tentang anggaran. Kedua, analogi tentang strategi. Begitu.
Jadi engkau harus melihat dengan betul. Tapi kalau engkau katakan, mantap ya Tuhan, kemanapun engkau pergi, aku mau ikut engkau. I have decided to follow Jesus no matter what. Begitu kan? Ada kan lagunya itu kan? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Itu. Jadi kalau sudah menghitung untung rugi itu, segala resiko yang ada, dan engkau katakan, iya Tuhan, aku mau Tuhan. Apapun resikonya Tuhan, no turning back. Saya tidak akan lagi melihat ke belakang, saya memutuskan untuk mengikut Tuhan. Nah, kalau sudah memutuskan mengikut Tuhan, maka kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Apalagi kalau melayani Tuhan, saudara. Kalau engkau memutuskan untuk melayani Tuhan, maka engkau memutuskan untuk melayani Dia apapun yang terjadi. Jangan bertanya, kalau tidak ada persepuluhan, bisakah saya hidup? Nah, ini pertanyaan harusnya ditanyakan di awal. Jangan sudah mencemplungkan diri, baru bertanya begitu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberikan beberapa pokok-pokok pikiran ini. Bahwa selama Yesus hidup dan melakukan pelayanannya di bumi ini, Yesus tidak pernah mengumpulkan uang untuk membesarkan ministrinya. Anda bisa bertanya, oh ya memang Yesus tidak menerima uang, Pak Wanda. Memang Yesus tidak ada sumber-sumber uangnya. Tunggu dulu. Yohanes 13 ayat 29 berkata, Yesus mempunyai murid yang bernama Yudas, yang memegang kas, yang memegang uang untuk pembiayaan pelayanan Yesus. Jadi pelayanan Yesus itu juga pelayanan yang sepenuhnya bergantung kepada donasi orang. Begitu. Kita tahu dia tidak bekerja. Dia melayani sepenuh waktu. Murid-muridnya juga sudah meninggalkan pekerjaan mereka, mengikut Tuhan. Begitu ya. Dari mana kita tahu? Dari Lukas 8 ayat 3, bahwa banyak orang-orang, wanita-wanita yang menduduki jabatan-jabatan tinggi di pemerintahan, orang-orang kaya yang bersama-sama Yesus melayani, tapi mereka melayani Yesus dengan kekayaan mereka. Lukas 8 ayat 3, perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Siapa itu? Yaitu Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes. Jadi istri pejabat telah dimenangkan dalam pelayanan Yesus. Ada yang namanya Susana, perempuan-perempuan lain itu tidak disebutkan di sini, tapi mereka disebut sebagai orang-orang yang kaya yang mensupport pelayanan Yesus. Jadi saya mau katakan di sini, saudara, Yesus menerima persembahan untuk mendukung pelayanannya. Tapi Yesus tidak pernah menerima uang itu untuk membesarkan ministrinya. Saya berdiskusi dengan istri saya, kalau Yesus tidak punya rumah, kenapa dia tidak membeli rumah dengan uang yang dia terima dari ministrinya? Betul nggak? Dia tidak mempunyai rumah, kenapa dia tidak membeli rumah? Kenapa dia tidak membeli keledai untuk menjadi transportasi
digunakan sebagai transportasi. Kenapa Yesus tidak membangun gedung yang besar? Supaya gedung yang besar itu kalau sudah punya gedung yang besar nanti disewakan. Ada orang kan begitu. Dia menantang orang untuk menyumbang kepada pelayanan dia, nanti dia bikin gedung yang besar. Terbesar di Asia Tenggara, dia bilang begitu. Nanti gedungnya itu disewa-sewakan begitu. Ternyata untuk maksud bisnis begitu. Begitu gedungnya dibuat besar, supaya dari gedung yang besar itu akan masuk uang yang banyak lagi. Dan uang itu akan berputar terus. Padahal waktu mau bangun gedung itu minta-minta uang kepada orang. Mendorong jemaat untuk memberikan persepuluhan supaya bisa membiayai gedung tersebut. Nah, saudara, juga beberapa hal yang saya catat. Jadi yang pertama, dia tidak pernah mengumpulkan uang untuk pelayanannya. Semua uang yang dia terima digunakan untuk pelayanan tersebut, untuk membiayai pelayanan tersebut, bukan ditampung, ditaruh di bank supaya uangnya itu berbunga, atau diputar supaya pelayanannya besar, atau membangun gedung yang besar supaya membuat orang bisa masuk di gedungnya yang besar itu. Fakta membuktikan Yesus tidak membeli rumah, walaupun dia menerima tunjangan misi dari orang-orang kaya, istri-istri pejabat. Jadi saudara mesti tahu, bukan Yesus hidup di dunia ini lalu tiba-tiba disulap, ada uang lalu uang itu dibiayai pelayanan. Tidak, saudara, dia hidup seperti biasa. Jadi ada orang-orang yang mendukung pelayanan Yesus. Terbukti kita lihat Yudas, bagian pelayanannya itu adalah menyimpan uang bendahara dalam pelayanan Yesus, mendistribusikan, lihat, mendistribusikan uang untuk orang miskin, membeli apa-apa yang perlu untuk kebutuhan pelayanan mereka, misalnya ada perayaan-perayaan apa. Begitu. Jadi Yesus jelas dia menerima uang dalam pelayanannya, tapi Yesus tidak pernah membayar persepuluhan. Alkitab mencatat tidak ada catatan bahwa Yesus dan murid-murid membayar persepuluhan. Kok tidak membayar persepuluhan, Pak Wanda? Iya, padahal dia menerima uang secara rutin, menerima persembahan secara rutin. Kenapa dia tidak membayar persepuluhan? Karena saya sudah menjelaskan bahwa persepuluhan itu bukan dalam bentuk uang. Persepuluhan itu adalah hasil ladang atau hasil panen, dan persepuluhan itu adalah hasil daripada peternakan. Jadi orang-orang yang wajib membayar persepuluhan itu adalah pemilik peternakan dan pemilik tanah. Nah, Yesus jelas dia tidak mempunyai tanah. Dan murid-murid Yesus juga adalah nelayan. Mereka punya profesi nelayan, mereka tidak memiliki tanah. Dan mereka juga tidak punya kewajiban untuk membayar persepuluhan. Makanya saya menentang konsep persepuluhan itu. Persepuluhan bukan uang. Buktinya Yesus menerima uang, tapi dia tidak pernah membayar persepuluhan. Buktinya Yesus mempunyai penghasilan. Ya, dari mana mereka makan? Dari mana mereka hidup? Dari mana mereka membiayai pelayanannya? Kan tidak pernah dicatat setiap waktu Yesus memberi makan orang miskin dengan mujizat. Ada pelayanan-pelayanan mujizat yang dia tunjukkan untuk menunjukkan bahwa dia itu adalah Mesias. Tapi selebihnya dari pelayanan Yesus, Yesus mensupport orang-orang miskin. Yesus membiayai pelayanannya ke sana kemari untuk mendukung apa yang mereka lakukan. Jadi mendeliver Injil memang membutuhkan uang. Tadi saya sudah katakan, bertanya sungguh-sungguh, kalau engkau mau melayani Tuhan, apakah engkau sudah sungguh-sungguh mengetahui resikonya bahwa mengikut Tuhan itu
itu resikonya besar sekali. Yesus sendiri tidak mempunyai fixed address, tidak mempunyai permanent place gitu, tidak mempunyai tempat tinggal. Orang-orang waktu mengikut dia tidak bisa menawarkan apa-apa. I have nothing to offer you. So let's decide it by yourself. I don't have anything. Would you like to proceed? Dia tanya, kamu mau memutuskan? Silakan. Artinya sekarang ya keputusan itu ada di tanganmu kalau engkau mau mengikut Tuhan sungguh-sungguh, bukan sekedar di mulut, tapi membuktikan itu. Tapi saya melihat dalam pelayanan Yesus, semua orang-orang yang melayani Yesus, mereka tidak pernah berkekurangan karena Allah tidak pernah meninggalkan mereka, sekalipun mereka tidak pernah menerima persepuluhan dan mereka tidak pernah membayar persepuluhan, tapi Allah mencukupi, memenuhi kebutuhan pelayanan. Jadi konsep yang ketiga ini saya sudah jelaskan bahwa memang Yesus bukan pemilik tanah, murid-muridnya bukan pemilik tanah, murid-muridnya itu adalah bekerja dalam profesi lain, dan Tuhan tidak pernah menyuruh profesi-profesi lain membayar persepuluhan. Persepuluhan harus dipungut dari tanah yang ada di Israel. Kemudian bagian berikutnya, Yesus mendukung pelayan Tuhan patut mendapat upahnya. Lihat, tadi saya sudah bilang, kalau engkau melayani Tuhan, maka Tuhan ingat kepadamu. Tuhan akan memberikan kepadamu upah yang layak, upah pelayanan itu, hiduplah dari upah itu. Begitu. Baca di sini. Baca di sini di dalam Lukas 10 ayat 7 dan ayat 8. Bahwa Yesus bukan katakan bahwa orang yang melayani Tuhan itu nothing, tidak dapat apa-apa. Tidak, saudara. Orang-orang yang melayani Tuhan itu, mereka bekerja bagi Tuhan. Dikatakan Lukas 10 ayat 7 dan 8. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Lihat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upah. Orang-orang yang melayani Tuhan, mereka patut disupport. Mereka patut menerima bagian-bagian yang baik dalam kehidupan ini. Maksud saya apa? Kalau engkau menerima firman, diajar firman, dan engkau belajar kebenaran dari pelayanan tersebut, sound doctrine, engkau bertumbuh dengan kuat, maka sudah sepatutnya engkau mensupport pelayanan tersebut. Mengapa? Supaya pekerja pelayanan tersebut, mereka juga mempunyai upah yang layak, karena mereka memang melayani, pekerjaan mereka seperti itu, begitu. Tapi tidak bisa menuntut dalam bentuk persepuluhan, tidak. Konsep yang Tuhan kembangkan di sini bahwa orang-orang yang melayani Tuhan, mereka pasti dihidupi. Dan bagaimana cara menghidupinya? Sistem ini harus dibangun. Begitu ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa juga hal yang saya ingin bicarakan yang terkait dengan masalah pajak. Banyak orang berpikir bahwa Yesus menyuruh orang membayar persepuluhan dalam kaitan dengan ayat ini. Matius 22. Matius 22. Misalnya berkata
ayat 17 sampai 22. Katakanlah kepada kami apakah pendapatmu, katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau membayar pajak kepada negara? Lalu Yesus bilang, coba tunjukkan uang itu. Dia bertanya, gambar dan tulisan siapakah? Mereka bilang gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Maksudnya kepada pemerintah. Kewajiban-kewajiban kita kepada pemerintah kita harus penuhi dalam bidang-bidang keuangan terkait dengan pajak tadi kan. Tapi juga Yesus bilang jangan juga kamu lupakan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Apa itu kewajiban-kewajiban kepada Allah? Mensupport pekerjaan Tuhan, mensupport hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan sungguh-sungguh. Ya memang saya sarankan sebaiknya Anda mensupport pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang memberitakan sound doktrin. Jangan pekerjaan-pekerjaan yang memberitakan kesesatan Anda support. Nanti semakin besar itu pelayanan-pelayanan yang memberitakan kesesatan karena Anda memberikan uang secara rutin di sana. Sementara kepada hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh memberitakan sound doktrin, Anda tidak mensupport. Begitu. Karena sekarang ini pekerjaan-pekerjaan itu terlihat besar semuanya. Orang-orang yang memberitakan kesesatan itu mencurahkan uang yang banyak sekali supaya ajaran mereka juga semakin besar. Begitu. Jadi ini juga kita perlu hati-hati. Memberi juga berikan kepada channel-channel yang tepat. Begitu ya. Lalu Matius 17 di sini bicara mengenai pajak di Bait Allah. Ya, saya tunjukkan ini. Matius 17 24 sampai 27, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea Bait Allah kepada Petrus. Lalu tanya, sebenarnya kata-katanya ini lebih tepat bilang, gurumu kayaknya nggak pernah bayar pajak Bait Allah. Begitu ya, ini ada namanya temple rate. Jadi kebiasaan orang di Israel itu sebenarnya setiap tahun harus membayar pajak. Ini pajak bukan pajak kepada negara ini. Kalau Anda baca dalam bahasa Indonesia mungkin agak confusing, agak membingungkan begitu ya. Bilang orang itu datang lalu bilang kepada Petrus, apakah gurumu tidak membayar pajak bea 2 dirham itu? Jadi pajak Bait Allah itu 2 dirham. Ini tidak dibayarkan kepada pemerintah, tapi dibayarkan ke Bait Allah sebagai korban. Jadi korban itu sebenarnya juga adalah voluntary, gitu ya. Voluntary itu maksudnya tidak wajib sebenarnya, tidak wajib. Orang Israel itu punya yang namanya korban atau korbanot, gitu. Jadi sekarang ini saya mau beritahu kepada saudara bahwa orang Israel sejak Bait Allah dihancurkan tahun 70 Masehi, sekarang kan Bait Allah tidak ada lagi. Kalau engkau pergi ke Israel itu hanya ada sisanya, yaitu engkau lihat Western Wall itu, atau yang disebut dengan Wailing Wall, tembok ratapan. Itu sisa-sisa dari Bait Allah yang dihancurkan oleh pemerintah Romawi tahun 70. Jadi karena Bait Allah hancur, tidak ada lagi sistem ibadah di sana. Jadi orang Israel sudah stop membayar
persepuluhan. Yang tadi saya bilang, pemilik tanah sudah berhenti membayar persepuluhan kepada orang Lewi dan para imam. Ya kan? Kan saya sudah bilang persepuluhan itu cara membayarnya itu seperti apa? Pertama, kalau engkau panen, engkau berikan dulu persembahan kepada imam. Namanya terumah. Begitu. Sesudah potong terumah, baru hasil panenmu itu, terumah itu terserah. Itu biasanya persembahan terbaik yang diberikan kepada imam. Terserah. Angkanya berapa tidak ditentukan. Mau sedikit, mau banyak, terserah, tergantung panen. Lalu sesudah itu baru dipotong 1/10. Jadi berapa panenmu itu sesudah engkau berikan terumah itu, maka dipotong 10%. 10% itu diberikan kepada orang Lewi. Begitu. Nanti orang Lewi juga potong 10% dari persembahan dia diberikan kepada imam. Begitu. Orang Lewi juga bayar persembahan kepada imam. Itu persepuluhan yang pertama, Maaser Rison. Begitu. Lalu ada persepuluhan kedua, Maaser Seni. Ya. Persepuluhan yang berkaitan dengan apa? Perayaan. Begitu, setiap tahun pertama, setiap tahun kedua, setiap tahun keempat, setiap tahun kelima, begitu ya. Itu dibawa ke Yerusalem. Jadi ada lagi bayar persepuluhan lagi, persepuluhan yang kedua. Begitu. Terus nanti ada persepuluhan ketiga namanya Maaser Ani, itu charity. Dibayar setiap tahun ketiga, jadi kelipatan tahun ketiga dan keenam. Nah, tahun ketujuh adalah tahun Sabat. Tidak boleh mengusahakan tanah. Tanah harus diberi istirahat. Kenapa? Karena Tuhan berjanji nanti di tahun yang keenam diberikan hasil panen bahkan 3 kali lipat. Sampai tahun ke-9 itu di cover. Jadi kalau orang Israel setia seperti itu. Tapi sejak bait Allah diruntuhkan atau dihancurkan, semua sistem itu gugur. Satu gitu. Kedua, karena orang Israel terserak ke semua bangsa, maka mereka yang di luar tidak bisa bayar persepuluhan. Persepuluhan hanya dipungut dari tanah di Israel. Karena itulah tanah yang kudus. Makanya Maleakhi 3:8-10 kan bilang, kalau kamu tidak membayar persepuluhan, maka aku akan menutup langit. Maksudnya hujan tidak turun. Jadi tidak bisa diaplikasikan kepada orang modern. Kalau tidak memberi persepuluhan, nanti berkatmu terhambat. Nanti bisnismu jadi bangkrut. Nanti kalau kamu tiba-tiba ada sakit, tiba-tiba ada masalah, ya nggak bisa begitu. Orang ditakut-takuti dengan Maleakhi 3:8-10 itu tidak seperti itu. Maleakhi 3:8-10 itu khusus untuk orang Israel. Karena persepuluhan ini adalah kebiasaan yang diberlakukan di zaman orang Israel pada saat perjanjian Musa, Mosaic Covenant atau Sinaitic Covenant, perjanjian Sinai. Nah, sekarang orang Israel, tadi saya mau kaitkan dengan korban, tidak lagi membayar persepuluhan, tapi membayar korban, tadi saya bilang. Namanya korbanot, begitu kan, korban. Korban itu sama seperti bahasa Indonesianya, gitu. Cuma pakai C dia tulisnya, gitu. Korban, begitu ya. Begitu. Jadi memberikan persembahan sukarela. Nah, ini salah satunya di dalam Matius 17 ini adalah persembahan sukarela, begitu. Orang-orang berusaha menjerat Yesus. Ini pemungut pajak bait Allah ini datang kepada Petrus, gurumu kayaknya nggak bayar-bayar pajak. Lalu
Petrus bilang, siapa yang bilang guru saya taat pajak? Begitu, karena Petrus sudah pernah melihat begitu. Kenapa? Contohnya, saya mau kasih contoh mengenai mana itu? Saya mau kasih contoh bagaimana Petrus mana itu? Bagaimana Petrus? Nah, ini bagaimana Petrus memancing ikan. Begitu. Oh iya, ini di ayat ini. Sorry, ayat 27. Begitu. Yesus bilang, Petrus, pergi kamu memancing ikan. Dia bilang, ikan pertama yang kau pancing, maka di dalamnya ada 4 dirham. Gitu. Dia bilang, Yesus bilang. Karena ditagi-tagi. Sebenarnya Yesus sudah bilang kepada Petrus begini. Sebenarnya dari mana sebenarnya orang-orang dunia ini memungut pajak atau bea, dari rakyat atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Sebenarnya ini tidak begitu jelas di dalam bahasa Indonesia. Maksudnya begini, Yesus bilang, kalau keluarga Allah itu kan sebenarnya free. Kalau yang dimaksud dengan keluarga Allah, mengapa dia bilang keluarga Allah? Kan Yesus itu adalah anak Allah. Membayar pajak membayar pajak di rumah Allah kan kepada rumah Allah, di mana rumah Allah itu sendiri ya disebut rumah Allah, Yesus sendiri anak Allah. Harusnya Yesus bebas bayar pajak, tapi karena orang terus, ini kan voluntary sebenarnya, tidak wajib begitu. Tapi karena Yesus bilang supaya jangan jadi batu sandungan, coba Petrus, kamu pergi ke danau. Nah, dia bilang, pada saat kamu memancing, kamu dapat ikan yang pertama, ambil ikan itu, buka mulutnya. Di dalam ada 4 dirham. Jadi pajak itu, pajak bait Allah itu 2 dirham. Satu orang harus bayar 2 dirham. Jadi Yesus bilang ada 4 dirham. Sekarang bayar, kamu 2 dirham, saya 2 dirham. Gitu. Jadi bayar untuk kita berdua punya. Maksud Yesus begitu. Jadi sebenarnya kan itu korban, tadi saya bilang. Jadi sekarang orang Israel juga melakukan apa yang disebut dengan korban atau korbanot itu. Yaitu voluntary giving. Begitu. Karena uang kan untuk menghidupkan pelayanan, maka mereka memberi voluntary, memberi dengan kehendak hati sendiri, bukan dengan terpaksa. Begitu, bukan dengan dituduh-tuduh kamu harus bayar persepuluhan, harus bayar persepuluhan, harus bayar persepuluhan. Tidak. Orang Israel itu untuk menghidupi pelayanannya yang sekarang begitu di sinagog-sinagog, ya mereka memberikan yang namanya voluntary contribution itu. Jadi untuk bersama-sama menghidupkan pelayanan itu. Kan ada rabi-rabi yang mengajar di situ. Yang rabi-rabi itu digaji dari uang tersebut, ya dikumpulkan uang. Itu maksudnya. Jadi memang persepuluhan itu tidak pernah disupport oleh Yesus, maksudnya. Yesus tidak pernah mengajar persepuluhan karena persepuluhan itu hukum Musa. Mungkin ada yang bertanya kepada saya, kan ada Pak di dalam Matius 23 ayat 23. Ya memang betul, Yesus pernah bicara masalah persepuluhan. Ada 2 ayat yang bicara persepuluhan, Matius 23 dan juga Lukas 11 ayat 42. Di sini Yesus bilang bahwa orang-orang Farisi itu membayar persepuluhan dari selasi, adas manis, jintan. Ini rabbinic law ini, berdasarkan hukum rabbinic law. Jadi ada 2 itu sistem persepuluhan. Jadi berdasarkan Taurat Musa dan berdasarkan rabbinic law. Nah, orang Farisi itu membayar persepuluhan ya ini dari apa itu ini selasi, ini bumbu-bumbu begitu kan ya. Mereka bayar ini. Tidak pernah orang Farisi membayar persepuluhan uang, tidak. Ini dikatakan di sini, celakalah kamu
ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Begitu. Ayat ini tidak pernah tertulis untuk mensupport persepuluhan karena ada kata persepuluhan di sini. Tidak. Ini rabbinic law ini. Jadi jangan ditafsirkan terlalu jauh bahwa Yesus mensupport persepuluhan. Sama di dalam Lukas 11 ayat 42. Sama. Selasi, inggu, sayur-sayuran. Ini rabbinic law ini. Persepuluhan kan ada dibayar dengan jagung, minyak, dan sebagainya. Itu rabbinic law, hukum dari rabi. Jadi orang Farisi tidak pernah membayar uang. Tidak, persepuluhan tidak pernah menyangkut uang. Kenapa? Karena kalau menyangkut uang seharusnya Yesus membayar persepuluhan. Karena Yesus juga mempunyai penghasilan dalam pelayanannya. Tadi saya sudah bilang bahwa dia didukung oleh orang-orang kaya. Pada waktu itu bahkan didukung oleh istri bendahara Herodes. Mau lebih apa lagi itu? Yesus sudah memegang orang-orang kunci di istana. Istri bendahara itu menjadi orang yang mengikuti pelayanannya. Dan dikatakan oleh Alkitab mereka mendukung Yesus dengan kekayaan mereka. Tapi Yesus tidak membayar 10%. Kenapa? Karena Yesus bukan pemilik tanah. Nah, ada juga di dalam Lukas di sini, saya lihat ada orang yang menafsirkan di dalam Lukas ini terlalu jauh. Mungkin si Esra Soru, saya belum pernah dengar, tapi ada yang bilang ke saya seperti itu. Katanya begini, Lukas 19, 18, Lukas 18, 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah, lihat, ini sebuah perumpamaan, ya. Ada orang yang menganggap diri benar lalu memandang rendah orang lain. Bagaimana caranya itu? Di sini kita lihat Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang Farisi, yang lain lagi pemungut cukai. Begitu. Lalu Farisi ini berdoa seperti ini. Ya Allah, aku mengucap syukur karena aku, ya begini saya baca lengkap. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Begitu ya. Jadi sementara berdoa ini dia bukannya datang kepada Tuhan dengan rendah hati, malah dia tuduh-tuduh orang. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanmu. Ini bohong, saudara. Bohong. Tidak ada orang Farisi memberi 1/10 dari penghasilan. Tidak. Orang Farisi itu taat pada hukum rabbinik, hukum rabi. Ya, Mosaic Covenant juga tidak pernah menyuruh orang memberi 1/10 dari penghasilan. Saudara cari di mana-mana di dalam Alkitab tidak ada contoh orang memberi 10% dari gajinya, dari income-nya. Tidak. Anda bisa tunjukkan kepada saya persepuluhan Abraham. Abraham tidak memberikan 1/10 dari income. Abraham memberikan 1/10 dari spoils of war. Dari hasil rampasan perang. Dan persepuluhan Abraham itu juga adalah Arab custom war. Bukan persepuluhan yang ditetapkan Tuhan. Tidak, itu adalah pajak. Itu ada di dalam sejarah begitu. Nanti kapan saya bicarakan tentang hal tersebut. Jadi ini orang apa ini yang Yesus tunjukkan, ini perumpamaan orang Farisi ini. Ini orang Farisi membual. Tidak ada orang Farisi yang memberikan 1/10 dari penghasilan. Karena tidak ada hukumnya. Bagaimana orang Farisi? Mereka itu ketat sekali dalam hukum Taurat. Bagaimana mereka mau melanggar hukum Taurat? Jadi dia ini hanya membual. Tuhan, aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Penghasilan apa? Gaji orang Farisi itu tidak membayar persepuluhan. Tidak. Persepuluhan itu menurut rabbinic law itu adalah dari biji-bijian, itu 9 biji-bijian sama minyak dan sebagainya. Lalu juga tadi dalam hukum Musa membayar berdasarkan hasil panen dan hasil ternak. Jadi tidak ada hasil 1/10 dari penghasilan. Siapa?
Cuma dicatat adalah Yakub yang memberikan voluntary tithing. Dia katakan dari semua yang aku dapat. Tapi pertanyaannya, Yakub memberikan persepuluhan kepada siapa? Ya tidak kepada siapa-siapa. Yakub memberikan persepuluhan itu untuk membiayai ibadahnya sendiri. Karena Yakub adalah imam atas dirinya sendiri. Begitu, jadi tiap kali dia misalnya ternaknya itu 10% itu diambil, ternak ke-10 diambil untuk dibuat korban bakaran, dimakan bersama. Lalu Yakub mau membuat mezbah, dia pakai uang itu begitu. Jadi tidak untuk membayar kepada siapapun. Tidak ada orang yang menjadi imam bagi Yakub. Begitu juga Abraham. Abraham adalah imam atas diri sendiri. Buktinya mereka membuat mezbah sendiri. Jadi persepuluhan di zaman itu seperti itu. Lalu hanya di zaman Musa. Di zaman Musa itu persepuluhan tadi saya sudah sebutkan. Orang Lewi menerima persepuluhan tapi juga membayar persepuluhan. Imam-imam tidak menerima persepuluhan. Imam-imam menerima persembahan khusus dari orang Lewi dan dari penduduk Israel tadi, 11 suku yang lain yang mempunyai pertanian dan peternakan. Dan juga persepuluhan kedua itu, persepuluhan perayaan itu dibawa ke Yerusalem. Sebagian diuangkan lalu dibelikan makanan, dimakan bersama-sama. Lalu persepuluhan ketiga adalah charity untuk orang miskin, para janda, orang-orang anak yatim piatu begitu, orang asing. Jadi itu charity untuk disimpan supaya nanti bisa diberikan kepada orang-orang susah. Begitu. Jadi hukum-hukum ini kalau mau dibawa terbang ke dalam gereja susah. Ya nggak bisa, penerapannya mau seperti apa. Buktinya sampai saat ini persepuluhan yang menikmati itu hanya pendeta sendiri. Dan katakan pendeta orang Lewi. Ya nggak benar lagi. Orang Lewi dan imam saja berbeda. Bagaimana? Tidak ada pendeta itu orang Lewi. Tidak ada. Di dalam perjanjian baru, Paulus sendiri tidak pernah menerima persepuluhan. Dan Paulus sendiri tidak pernah memberlakukan persepuluhan di dalam pelayanannya. Bahkan Paulus bekerja untuk menghidupkan pelayanannya, mensupport teman-teman yang melayani bersama dengan dia. Jadi sekarang saudara, pertanyaannya kembali lagi kepada kita. Apakah kita mau mengikuti penjunan kita? Apakah kita berani mengikuti penjunan kita? Jadi pertanyaan tadi saya sudah jawab secara tidak langsung, ya. Kalau persepuluhan dihilangkan, dari mana Pak Wanda saya bisa mendapatkan kehidupan? Bertanyalah kepada dirimu, apakah waktu engkau melayani Tuhan, engkau sudah pikirkan resiko-resiko melayani Tuhan? Yesus sendiri tidak mempunyai tempat tinggal. Sudah siapkah engkau melayani Yesus sama seperti murid-murid? Melayani Yesus pergi kemana-mana tanpa tahu tujuan dan tanpa ada tempat-tempat yang bisa gitu mereka merasa nyaman. Tapi Yesus sendiri mempunyai keuangan, dia tidak pernah mendedikasikan atau memberikan prioritas pertama supaya uang-uang yang dia terima itu untuk membeli rumah terlebih dahulu, membeli kendaraan terlebih dulu. Saudara lihat, tidak kan? Semua keuangan yang Yesus terima, semuanya diarahkan untuk pelayanan, untuk ministrinya. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Sekali lagi saya mau mengucapkan salam Gereja Perjanjian Baru, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Terima kasih untuk semua saudara yang sudah bergabung dalam program ini. Saya tidak bisa menyapa saudara satu persatu. Saya melihat banyak sekali teman-teman yang mengikuti program ini dari mana-mana tempat. Terima kasih. Terima kasih Ibu Renata dari Amstelveen, Amsterdam. Terima kasih untuk teman-teman yang dari Manado, dari Batam. Terima kasih untuk dari Balikpapan, dari
mana lagi dari mana ini? Aduh, saya jadi lupa ini. Ada Pak Reimer Sumbayak, saya jadi lupa tempatnya di mana. Dari Balikpapan dan dari tempat-tempat lain begitu ya yang saya lihat. Terima kasih sudah berkontribusi ya, biarlah firman Tuhan ini memberikan kepada saudara landasan yang kuat untuk mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi, kita mengikut Tuhan. Terima kasih. אוויר הרים צלול לקיים וריח אורנים נישא ברוח ארבעים עם כל פעמונים ובתרדמת אילן ועבר שבויה בחלומה העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני חזרנו אל בורות המים, לשוק ולכיכר. שופר קורא בהר הבית, בעיר העתיקה. ובמרות אשר בסלע, אלפי שמשות זורחות. ושוב נרד לים המלח בדרך יריחו. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני אך בבואי היום לשיר לך ולך לקשור כתרים קטונתי מצעיר בנייך ומאחרון המשוררים כי שמך צורף את השפתיים כנשיקת שרף אם אשכחך ירושלים אשר כולה זה
בכל